Jadi saya akan menjelaskan bagaimana kita bisa membuat denah yang representatif ya, denah yang representatif dengan modeling yang sudah kita buat terlebih dahulu di SketchUp. Dan ini adalah penggunaan Google Layout. Teman-teman kemarin sudah belajar untuk mengaplikasikan Google Layout melalui kasus furniture, ya furniture dibuat animasinya, scene-nya, kemudian diolah di layout. Nah, hari ini kita akan membuat denah ortogonal seperti ini. Denah ortogonal seperti ini itu sebenarnya kalau kita kembali ke file SketchUp, ya SketchUp, itu terdiri dari beberapa file. Yang pertama pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas bagaimana membuat denah skematik hitam putih ya, denah skematik hitam putih seperti ini ya, seperti ini. Dan kemudian Anda juga diberi perintah untuk membuat furniture. Minimal kemarin kan 5 furniture yang harus masuk ya, 5 furniture yang harus masuk. Seperti contohnya ini lebih dari 5 sih. Dan kemudian pada minggu ini atau pertemuan ini kita akan mencoba memasukkan semuanya itu ke dalam satu bidang. Satu bidang. Jadi ada beberapa model ya dalam satu file SketchUp ini. Yang pertama adalah hitam putih, yang kedua adalah list furniture yang sudah dibuat kemarin. Jadi kemarin kan saya instruksikan dibuat di luar, nanti di copy paste aja, di copy paste masuk, dan kemudian nanti dari denah ini Anda warna. Kan kemarin sudah ada yang mewarna, padahal itu belum saatnya. Tapi sekarang ini saatnya Anda mewarna. Akhirnya Anda mewarna, kemudian Anda masukkan materialnya dan Anda sesuaikan. Misalnya kemarin kan saya ulangi lagi ya. Misalnya saya penyesuaian material lantai ini Pak, saya pengen lantainya 40-40, berarti Anda harus bikin acuan di sini. Ini pakai milimeter ya kebetulan, 400-400. Barangkali kemarin ada yang lupa. Ini misalnya material ini pakai paint bucket atau shortcutnya B, diklik ditahan Alt ya. Jadi dia akan membacanya di sini materialnya terbaca, kemudian diedit. Nah, ini langsung diperbesar. Diperbesar sesuai dengan angka yang perkiraan kita. Jadi perkiraan ukurannya segini berarti kan dibesarkannya tinggal dikit ya. Dibesarkannya tinggal dikit. Jadi tinggal misalnya 700. Kurang mendekati 800. Hampir mendekati segini. Jadi itu untuk material. Jadi PR-nya yang pertama Anda mengisi seluruh perabotnya itu di sini. Tapi ada pakem-pakem yang harus diikutin. Ya, pakem-pakem yang diikutin apa? Saya contohkan, misalnya ini saya buat di luar dulu. Ini saya copy, saya buat file baru di sini. Oke ya, ini file Anda seperti ini kan? Anda belum diinstruksikan untuk mewarna atau apa kan kemarin? Ya, seperti ini. Anda boleh membuat file baru atau pakai file yang ini juga nggak apa-apa, atau file yang baru. Kemudian Anda copy materi furniture-nya, ya, furniture-nya. Anda copy furniture yang penting. Saya coba kasih contoh itu kan lantai pertama ya. Pertama misalnya ini. Nah, pakem-pakem yang harus dipenuhi berikutnya adalah layer. Kemarin kan saya sudah memberikan contoh pengaplikasian layer pada kasus furniture. Nah, sekarang ada kasus denah atau gambar denah skematik, ini ada layer yang harus dipatuhi. Pertama itu layer 0. Layer 0 itu pasti ini ya. Kita anggap semua ini adalah layer 0 ya. Grup kita masukkan layer 0, ini pasti layer 0. Kemudian layer yang kedua ada tambahkan di sini itu furniture. Furniture ya. Kemudian layer yang ketiga itu adalah dinding ya. Kemudian layer keempat itu adalah kusen. Layer selanjutnya itu adalah landscape. Ada 5 layer ini minimal ya, dan saya rasa ini maksimal lah ya, karena memang kita tidak perlu banyak layer di SketchUp ya, kecuali memang objeknya sudah kompleks. Permasalahan layer ini akan menjadi ketika kita memasukkan komponen baru. Jadi komponen baru misalnya saya memasukkan komponen saya download dari sini gitu ya. Kadang-kadang dia akan ada layer-layer yang mengikuti. Misal saya cari door, ini misalnya terkoneksi dengan internet ya.
Ini saya masukkan di sini, kita lihat dia ada layer yang mengikuti enggak. Ini saya ambil dari internet. Oke. Nah, kalau memang tidak ada berarti fine. Ini rolling door ya. Ini horizontal blind itu tadi sepertinya. Kita butuh interior sebentar. Jadi untuk download ini komponen-komponen itu bisa di-download via langsung via aplikasi atau via Anda buka 3D Warehouse ya. 3D Warehouse SketchUp pasti nanti bisa di-download ya. Anda download macam-macam bisa. Tapi ketika di copy paste dari sini itu hati-hati. Anda lihat layernya. Saya mau layer yang aktif hanya 5 ini. Kalau misalnya ada layer yang lain di sini, itu Anda berkewajiban menghapusnya ya. Menghapusnya dalam artian nanti ini diekspor dulu ya, diekspor. Pastikan Anda misalnya cuma milih 1 atau 2 ya di sini ya. Milih 1 ini misalnya ya. Make group. Dan ini yang Anda masukkan ke layer Anda, masukkan di entity info atas. Entity info ini berarti masuk ke layer apa tadi? Ini kusen ya. Jadi yang lainnya saya hapus. Biasanya kalau memasukkan dari luar itu, ini kebetulan saja tidak ada layer lain yang mengikuti. Tapi biasanya ada layer-layer lain yang mengikuti. Apalagi kalau kita downloadnya itu misalnya Anda cari apa minimalis house atau minimalis room. Itu kan Anda mendownloadnya satu dokumen besar ya. Itu ketika di copy paste ininya, furniture-nya itu akan menjadi crowded di sini layernya. Caranya ketika memasukkan Anda explode dan grouping lagi. Itu juga akan mempermudah ketika kita melakukan proses scaling. Biasanya kalau misalnya tidak di-exclude dulu, scalingnya akan kacau. Jadi hati-hati ketika melakukan import komponen ke dalam file SketchUp Anda. Oke, ini ya. Ini misalnya sudah jadi. Ini sepertinya ada masalah karena ini lantainya tidak tertutup. Oke, ini misalnya ini nanti sudah tertutup ya. Nah, kita sekarang warnai seperti ini ya. Jadi Anda warnai sesuai dengan apa yang sudah saya pernah saya ajarkan, termasuk scalingnya. Scalingnya ini sudah, nanti dilengkapi dengan furniture-nya di sini. Oke, satu. Kemudian ini gunanya di mana? Yang pintu di sini, ini gunanya Anda bikin file baru lagi. Atau Anda copy yang sebelahnya, ini bukan file baru. Tetapi dokumen baru ya. Jadi di sini. Jadi Anda bikin 3D-nya, caranya Anda tracing ya, tracing masing-masing pintu di sini, masing-masing wall di sini. Jadi ini di tracing. Ini di grup dulu. Sudah, kalau sudah di grup ini tinggal ikutin aja. Misalnya ini tingginya 3 meter. Udah, terus kemudian ini diikutin sampai dia menutup ke seluruh bangunan. Ini pakai kontrol, pakai ALT. Ya, ini langsung sini. Sekali lagi dalam pengoperasian SketchUp itu zoom in, zoom out, rotate itu sangat memegang peranan penting ya. Nah, ini M, copy ke sana, ini sampai muter. Sampai muter. Misalnya saya nggak jauh-jauh lah, segini aja. Biar agak cepat ini kita bisa menyelesaikan kuliahnya. Nah, ini contoh. Nah, ini diikuti berdasarkan denah ya, berdasarkan denah yang sudah Anda bikin. Jadi denahnya itu berfungsi sebagai apa namanya, panduan saja. Nah, kemudian Anda kan harus melubangi. Ini kan sudah menjadi satu bagian ya. Ini diklik 3 kali, kemudian Anda masukkan, Anda grup boleh, make group dulu. Kemudian Anda masukkan layernya ini menjadi layer dinding. Nah, kemudian kan Anda harus melubangi karena Anda harus memasukkan kusen ini kan. Memasukkan kusen ini ya. Nah, untuk melubanginya, nah ini kusennya masih terlalu besar. Nah, Anda sesuaikan di sini. Klik 2 kali. Nah, ini kan
harus tahu ya di dalamnya itu ukurannya seberapa. Karena Anda sudah menentukan pintunya pakai 80, pakai 90, pakai 85, atau jendelanya pakai 50 atau 65, itu pakai agar lebih mudah Anda ketik shortcut-nya K. Ini untuk transparan ya, transparan. Nah, ini kadang-kadang, ini kan sudah kelihatan transparannya. Ini, nah semoga ini kelihatan di layar ya. Ini agak tidak terlihat. Jadi ini daun kusennya udah terlihat ini sejauh ini ya. Nah, kemudian Anda tinggal menambahkan tingginya berapa. Tingginya misalnya 180, Anda bisa pakai apa namanya tab miniature tool ini dari sini di atas 1,8 gitu ya. Nah, ini langsung pakai rectangular atau pakai line tadi, kemudian di sini di push pull. Nah, begitu seterusnya. Jadi sama untuk melubangi jendela juga caranya begitu. Nanti jendelanya Anda boleh bikin sendiri. Anda boleh cari di warehouse. Ya. Anda boleh bikin sendiri, Anda boleh bikin di warehouse. Jadi ini tinggal scaling aja sesuai dengan ukuran sebenarnya di sini. Ya. Ini saya rotate dulu. Rotate sehingga posisinya itu pas dengan posisi yang diindikasikan pada denah ya. Jadi nanti kita tinggal scale. Ini kalau misalnya nggak kelihatan pakai K lagi. Jadi pas di sisi tengah sini untuk rotasinya, scale-nya. Nah, ini sudah pas posisinya K. Oke. Nah, ini kan bermasalah lagi. Tinggal pakai scale, disesuaikan ketebalan pintunya. Oke, setelah selesai seperti ini, artinya kita sudah masuk semua layernya ya. Nah, nanti saya akan mengecek tugas ini berdasarkan layer. Ya, berdasarkan layer. Jadi layer ini ketika saya klik landscape, misalnya sudah diwarnai landscape ya. Landscape, oh hilang. Kusen, oh hilang. Furniture, ini belum masuk kan? Berarti ini harus saya kategorikan sebagai masuk ke dalam layer furniture. Jadi ketika saya klik, itu hilang. Kemudian dinding ini hilang. Nah, ini kan belum masuk layer furniture. Ini masukin layer furniture. Jadi ini untuk tugas yang pertama, saya menilai modeling ini dari kelengkapan layer dan kebenaran layer. Jadi kalau misalnya 5 ini sudah benar, ya pasti dari 7,80 lah. Saya nanti lihat dekat kerumitannya, kerumitan denahnya, dan seberapa detail Anda menempatkan masing-masing perabot. Saya ada contohnya, misalnya ini sudah, ya, sudah. Jadi untuk modeling pertama pasti ini satu, yang kedua untuk modelingnya ya juga harus diselesaikan tembok seperti ini. Jadi denah ortogonalnya selesai. Apa yang dimaksud denah ortogonal? Ortogonal itu kan ada view 3 dimensinya ya. Jadi kalau misalnya Anda selesai seperti ini, kebanyakan tutorial di YouTube itu membuat denah itu tidak berdasarkan denah dasarnya, dasar skematik. Biasanya langsung dinding aja seperti ini, langsung diekspor di layout. Itu akan kesulitan kita dalam mengukurnya ya. Jadi saran saya, selesaikan denah hitam putihnya dulu, setelah itu masukin furniture-nya, ya. Kemudian tata, ya, ditata semuanya. Kalau sudah komplit, layernya tadi sudah, nah berarti nanti Anda tinggal masukin bikin scene ya. Jadi scene ini caranya di view, kemudian animation, add scene ya. Ini untuk napak atas. Jangan lupa setting kameranya di parallel projection. Kalau paralel dia akan ada volume. Jadi ini ada 3 dimensinya, 3 dimensi. Kalau misalnya shadow-nya dikeluarin, di sini ada pembayangan. Ada beberapa denah memang seperti ini untuk beberapa brosur yang saya lihat di lapangan. Tetapi menurut saya brosur yang benar kalau bunyi ini denah ya parallel projection seperti ini. Baru ketika ortogonal maka yang muncul adalah seperti ini. Tugas Anda selain menyajikan ini selesai semuanya, kusen ini sudah. Jadi Anda tidak keseluruhan bangunan ya. Keseluruhan bangunan itu nanti pada term kedua. Pada term ini kita selesaikan pada denah ortogonal dengan dinding terpenuhi dan juga kusen sudah tertutup semua. Jadi kusen semua plus furniture sudah terisi semua. Kalau misalnya apa namanya
dinding-dindingnya mau diwarna, mau di macam-macam, dikasih batu granit, terserah itu finishing masing-masing dan kreativitas masing-masing. Kemudian ketika scene 1 yang berupa denah ini selesai, dan juga scene 2 berupa denah ortogonal, Anda perlu membuat scene itu sampai 4 ya. Jadi scene itu kurang lebih 4. Scene 1 itu denah lantai 1, scene 2 nanti denah lantai 2, scene 3, 4 itu ortogonal lantai 1, ortogonal lantai 2. Setelah itu nanti dimasukkan ke dalam layout, Google Layout. Jadi yang lupa kemarin ini caranya file send to layout. Ketika di send to layout, nanti dia akan terbaca menjadi satu bagian seperti ini ya. Satu bagian, satu aja biasanya. Dari sini nanti kita bisa memilih yang namanya di sini ada SketchUp model ya di sini. Jadi scene-nya ini bisa di copy paste. Jadi misalnya saya copy, kemudian saya Ctrl V, Ctrl C, Ctrl V, dia akan menduplikasi. Setelah duplikasi, nanti Anda bisa merubah scene-nya. Kalau scene-nya banyak, tinggal mengset scene-nya sesuai dengan kebutuhan. Ini agak berat ya, termasuk ya filenya. Misalnya ini saya ubah menjadi scene 1. Karena memang scene-nya yang saya sudah bentuk kan tadi cuma 2 ya. Scene 2. Jadi kalau misalnya ada scene 3 dan sebagainya ya diterusin. Termasuk skala di sini. Skala ini kalau misalnya di SketchUp-nya sudah benar ya, itu ya tinggal kita ngikutin aja. Ini berarti 1:100 ini untuk ukuran kertas A3. Untuk style bisa dipilih macam-macam style ya. Style macam-macam, style maksudnya style dalam settingan Google SketchUp-nya itu bisa macam-macam, banyak sekali style-nya, itu bisa dipilih lah yang mana. Termasuk nanti positioning ini. Misalnya seperti ini, positioning ini juga saya bebaskan. Yang penting terlihat bahwasanya Anda sudah menyajikan gambar ortogonal dan denah yang sesuai dengan gambar skematik ya. Nah, kemudian tantangannya adalah memberikan dimensi. Kemarin saya lihat pemberian dimensi itu masih standar. Jadi kalau pemberian dimensi tidak merubah ininya ya, shape style-nya, color-nya, kemudian positioning. Padahal di sini tuh banyak sekali fitur yang bisa kita coba. Misalnya saya pengen, ini kan settingan standarnya pakai architectural tick ya, sama kayak di CAD. Tapi kalau misalnya pengen dot, ya udah N sama start arrow-nya seperti ini, kemudian dimension style-nya diubah menjadi tengah, maka dia akan berubah menjadi seperti ini. Dan ini pasti presisi ya, kalau misalnya denahnya sudah benar pakai garis as, di sini pasti presisi. Ya, ini 3 dan sebagainya. Itu penuh misalnya, sudah selesai. Ya sudah, jadi penilaian yang kedua atau file kedua yang harus ditemukan ini adalah file ini dalam bentuk PDF. Dalam bentuk PDF ini minimal 2 lembar. Nah, selebihnya kalau misalnya ditambah cover, ditambah keterangan, misalnya di sini rumah minimalis adalah bla 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 bla, rumah ini berdesain, itu bahasa marketing, itu boleh ya. Jadi nanti Anda tinggal menggunakan di sini ada fiturnya sketchbook. Jangan lupa keterangan ya, keterangan itu minimal. Jadi keterangan Anda pakai ini project title ini itu standar dan itu wajib ada. Karena ini keterangan yang standar ya. Jadi ini nanti diubah, jangan cuma gini aja. Kemarin kayaknya saya nggak tahu sih, saya lupa apakah sudah saya instruksikan sampai sini untuk merubah nama proyek, misalnya ini jadi denah hunian atau rumah lantai 1 gitu ya. Kemudian skalanya juga Anda ubah. Skalanya ini kan 1:100 yang di sebelah sini ini. Nah, di sini kan settingannya scale-nya itu pakai inci ya, 1:100. Nah, kemudian Anda tambahkan yang lainnya, oke. Jadi saya nggak masalah. Misalnya kasih, ini kan ada fitur teks, ada fitur label, ada fitur yang lain, misalnya kasih keterangan, finishing, dan sebagainya. Pemilihan ini Anda berikan informasi, Anda berikan logo, Anda berikan apa ya, kliennya siapa. Ini informasi lengkap seperti ini, saya suka gitu. Jadi memang di lapangan juga kalau kita menghadapi klien-klien, biasanya untuk professional look itu biasanya kita memilih template yang full apa namanya, full feature seperti ini. Kemarin kan yang sebelumnya kan standar ya, standar feature ya. Nah, itu akan mempengaruhi penilaian. Jadi itu tadi yang pertama, modeling diselesaikan dulu ya.
kemudian ditata furniture-nya, kemudian Anda masuk ke layout. Layout ini tinggal memberikan keterangan dan itu harap mencoba mengatur tata layout-nya itu menggunakan shape-shape yang ada di sini. Ada feature-feature yang ada di Google Layout. Sehingga ini bisa diaplikasikan secara maksimal. Nanti pada saat term 2, nanti saya ajarkan pakai sketchbook gimana kita membuat tampak dengan menggunakan Google Layout ya. Kita bikin tampak depan kan biasanya datar gitu ya. Tapi untuk sekarang untuk mengakhiri ya, ini kan pamungkasnya di term pertama untuk desain interior, CAT 2 itu ya sampai ortogonal. Ortogonal ini selesai sudah cukup. Jadi itu ya untuk yang kedua. Baik, setelah ini saya akan buka sesi pertanyaan ya. Ini sesi yang 2 ini saya akhiri dulu. Kemudian kalau misalnya ada pertanyaan silahkan.